Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih dengan saya, tentunya pasti dengan guru tetap kita nih dan sekaligus juga guru Dewan Guru di MR, yaitu Ustadz Afif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, lama warahmatullahi juga wabarakatuh. kita nggak jumpa di nuansa Maulid nih. Gimana ini Ustadz nih? Banyak nih jadwalnya. Anda lihat Ustadz ngisi di taklim ini, wah padat nih Ustadz ya. Ya, Tapi nggak lupa sama yang ngaso Ustadz ya. ya Rob. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso, gimana kabar antum semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dijumpakan lagi di acara ngaso, ngaji sore dengan guru kita. Ya tempatnya kita mungkin udah seharian lelah dengan urusan dunia. Nih di jam-jam ngaso ini kita nambah lagi ilmunya. Tentu ilmunya bukan dari saya, dari guru kita nih Ustadz Ya Afif Rob, nih. Masya Allah. Ya Ustadz, kita mulai aja nih. Alhamdulillah Ustadz, kita ketemu lagi ngaso dengan tema berteman fillah. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita juga sukar untuk membersamai antara berteman fillah atau berteman biasa aja. Pada definisi pengertian sederhananya berteman fillah itu seperti apa sih Ustaz? Nah, banyak ya definisinya, mau versi-versi mana aja. Tapi Anda pernah mendengar ada definisi indah, salah satu bentuk pertemanan fillah karena Allah itu kalau berjumpa saling berbagi nasihat, Oh. berpisah saling mendoakan. Oh. Ya, nanti ketemu nggak teman-teman kayak gitu? Kalau ketemu saling bagi nasihat, berpisah saling mendoakan. Anda cari, tapi sudah ada cari. Cari tuh. Dan nanti di akhirat saling memberikan pertolongan syafaat. Allah. Saling memberikan pertolongan syafaat. Nah, itu salah satu potret gambaran berteman fillah, berteman karena Allah Subhanahu. Jadi seluruh rangkaiannya ya karena Allah, dia berjumpa saling bagi nasihat, ya. Kemudian pisah mendoakan. Nanti begitu wafat saling memberikan syafaat. Dan ini bisa juga kita terjemahkan dalam persahabatan rumah tangga seorang suami istri. Oh. Ya, ketika berjumpa saling mengingatkan, bagi nasihat, kemudian ketika berpisah saling menjaga, mendoakan, dan nanti di akhirat saling melengkapi, komitmen begitu. Dan di sini juga ada, Anda kutip nih di sini dari kitab Minhajus Sawi dari hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah ayyu julasa'una khair, wahai Rasulullah, teman duduk mana yang paling bagus? Wah. Teman duduk mana yang paling bagus? Jawab Rasulullah, man dzakkarakum billah ru'yatuh, yang bikin ingat kalau ngelihat mukanya. Ya. Yang bikin ingat kemana? Ingat nih, Dok? Allah. Oh, ingat Yang Allah. bikin ingat Allah tatkala memandangnya. Nah, wa zada fi ilmikum mantiquh, yang bisa nambahin ilmumu ucapannya. Jadi kalau ketemu dia ngomong, omongan itu nambah ilmu gitu, Wa dzakkarakum bil akhirah ilmuhu, dan juga mengingatkanmu tentang kehidupan akhirat, ilmunya. Jadi kalau masih ilmunya duit, cuan aja gitu, dia lupa mengingatkan akhirat, ya berarti bukan julasa khair, bukan teman duduk yang paling bagus. Teman duduk yang paling bagus menurut Rasulullah dalam hadis ini, satu yang kalau kita memandangnya bikin ingat pada Allah, kemudian omongannya bikin nambah kita ilmu, kemudian nasihatnya ini bikin ingat dengan akhirat. Allah. Gitu. Dan masih banyak lagi definisi persahabatan fillah. Ustaz, kalau kita tadi bicara definisi pengertian dasarnya, artinya kalau yang tadi Ustaz terangin, kita berteman harus pilih-pilih dong Ustaz. Nah, berteman sama siapa aja boleh. Oh. Nggak usah pilih-pilih. Mungkin mau temen sama tukang maksiat, temen kenal, boleh. Sama orang yang ninggalin sholat, temen boleh. Oh, teman boleh. Tapi untuk jadi sahabat dekat, pilih-pilih. Oh. Sahabat dekat, pilih-pilih. Kalau berteman kita, kalau ente membatasi kehidupan ente, temen cuman sama yang soleh doang, sama yang di luar itu kagak mau berteman, gak mau bertegur sapa, gak mau saling kenal, mana nilai-nilai dakwahnya? Ya. Kan di situ ada nilai-nilai dakwah ketika ente bisa berjumpa nih sama orang, ini mah temen sama anak majlis doang.
Oh yang dia mah nggak majlis ini. Kapan kesempatan lu bisa ngajak dia hadir majlis? Oh, Gitu. bawa pengaruh ya. Bawa pengaruh, bawa pengaruh. Jadi sebenarnya dalam berteman sama siapa aja luas. Tapi kalau untuk dijadiin sahabat dekat, pilih-pilih. Pilih-pilih. Sahabat dekat yang bener-bener nih, nanti pilih-pilih dah. Lebih selektif. Masya Allah. Begitu. Gitu. Insya Allah, sahabat-sahabat ngaso, waduh, udah mulai panas nih pembahasan kita tentang berteman karena Allah. Jangan kemana-mana dulu nih, masih banyak ilmu-ilmu, apalagi tadi guru kita udah bedah kitab nih, Masya Allah. Makin banyak nanti segmen 2 dan segmen 3. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaso udah masuk di kita di segmen 2 nih. Mohon maaf tadi Ana lupa menginformasikan di episode hari ini kita kebetulan aneh nih dapat amanah. Dengan begitu antusiasnya giveaway yang kemarin yaitu tentang khulasoh. Untuk episode hari ini, Habib Muhammad Munzir bin Fuad Al-Musawa sebelum pulang ke Tarim menitipkan amanat dia telah menandatangani 5 buah buku penyejuk jiwa karangan Al-Habib Umar bin Hafiz. Antum bisa dapetin tapi mohon maaf banget, ini khusus yang di daerah Jabodetabek. Karena nanti ngambilnya di Masjid Al-Munawar khusus. Nanti bagi antum yang simak di episode terakhir ini, Anda kasih pertanyaannya yang bisa langsung diumumkan di channel YouTube dan ngambilnya di Masjid Al-Munawar, yaitu kitab dari guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz, penyejuk jiwa yang sudah ditandatangani oleh putra mahkota kita Al-Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa. Nah, nanti kita tanyainnya di akhir episode. Ustaz, jadi kita udah ngomong di segmen 1 tentang definisi sederhana berteman fillah. Nah, Anda ada pertanyaan Ustaz, bagaimana yang dimaksud bersahabat tapi kita bersahabatnya dengan non-muslim Ustaz? Nah, kita bersahabat luas. Jangan ngebatesin. Toh Nabi pun juga mengemban amanah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali memberikan kasih sayang kepada semesta alam. Ya, dan sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau nggak bisa kayak Nabi Muhammad dan pasti nggak akan bisa, fatashabbahu, maka mirip-miripin. Silakan bersahabat dengan siapa aja, dengan non muslim sekalipun, mungkin dengan tukang maksiat sekalipun, ya. Tapi tadi standarnya jangan dijadikan sahabat dekat, jangan dijadikan sahabat dekat, karena ya pasti menjalasal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa yang sering membersamai orang-orang baik, mau nggak mau dia jadi orang baik meskipun dia orangnya buruk. Sering ngumpul sama orang-orang baik, padahal dia bukan orang baik, tapi keseringan ngumpul sama orang baik, jadi orang baik. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang sering duduk sama orang yang buruk, Allah jadikan dia orang yang buruk, sekalipun dia orang baik. Ya, pasti bakal membekas itu kan dari omongannya dia dan sebagainya.
Dari potret kehidupan Rasulullah pun juga Rasulullah berinteraksi dengan non-muslim. Nah, Rasulullah berinteraksi jual beli, Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya. Itu artinya bukti bahwa kita diperkenankan. Rasulullah pernah memakai jasa ketika hijrah itu orang yang ngerti jalan menuju kota Yathrib, kota Madinah. Ya, saat itu Rasulullah Itu bukan orang muslim. bukan orang muslim, Abdullah bin Uraikid. Karena khawatir dengan keselamatan lewat jalur yang nggak biasa. Lewat jalur alternatif deh, lewat jalur alternatif. Nah, jalur alternatif ini yang ngerti adalah orang non-muslim, menggunakan jasa non-muslim, boleh begitu. Dalam bersahabat boleh kita dengan non-muslim sekalipun. Ustaz, kalau kita bicara berteman fillah, ini mungkin agak sedikit belok dikit nih, Ustaz, belok dikit. Kadang-kadang kan pengertian suami istri itu kan teman hidup. Nah, bisa nggak sih kita terapkan untuk berteman fillah dengan pasangan kita sendiri, Ustaz? Bisa banget ya, bisa banget. Jadi berteman bukan sama yang jauh, yang terdekat dulu, yang terdekat. Ini sama istri, pasangan, dengan suami. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam hadis qudsi, wajib mendapatkan kecintaanku. Kecintaan Allah. Pasti nih orang dapat kecintaan dari Allah. Siapa? Al-mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk karena Allah. Suami istri bukan lagi duduk karena Allah, ya. Bukan lagi saling tidur, mungkin juga Tidur sama. karena Allah gitu ya. Wal mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban. Ya, pasangan suami istri besar banget kemungkinan untuk saling berkorban. Pengertian Seorang suami berkorban mencari nafkah, seorang istri berkorban dengan rumahnya, dia perjuangkan rumahnya, mendidik anaknya, nyiapin makanannya. Itu bukan hal yang mudah ya. Dua-duanya saling berkorban. Ya, saling berkorban karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, itu dapat orang yang dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persahabatan karena Allah bisa terwujud dalam kehidupan di rumah tangga seorang pasangan, bisa aja. Masya Allah. Padahal kita tanpa sadari mungkin ya sahabat-sahabat ngaso juga di rumah menyadari ya kalau kita bertemu teman mungkin hanya untuk ukuran jam 2, 3, sampai 4 jam. Tapi kalau kita ketemu teman hidup kita di rumah bisa hampir 24 jam kita bersama. Betul. Dan itulah ibadah yang nggak ada putusnya. Ya. Nggak ada putusnya. Sampai mati ya. Kalau kita sholat ada takbiratul ihram berakhir dengan salam. Oh iya. Kalau umroh dengan ihram kemudian berakhir dengan tahallul. Ya. Oh iya. Kalau puasa dengan subuh berakhir dengan maghrib. Kalau kehidupan berumah tangga, pernikahan, awalnya akad nikah, berakhirnya kapan? Maut, saat maut. Iya, saat mati yang memisahkan. Oh, Masya Allah. Tapi kalau dia cerai tengah jalan ya itu udah habis deh begitu. Jadi itu hal lain. Iya, tapi hitungannya peribadatan semua bercandanya suami istri, saling berkorbannya, saling bagi nasihatnya suami istri, bahagianya suami istri, itu semuanya pahala semua. Pahala, Ustaz? Nah, berpahala. Masya Allah. Nih nyelempeng sedikit nih buat yang jomblo-jomblo nih, atau yang belum ketemu jodoh, atau yang masih ragu-ragu, buruan dah. Tuh tadi Ustadz udah bilang tuh, bercandanya, ngobrolnya, duduk bersamanya, berkorbannya, dinilai ibadah. Masya Allah. Ustadz, sedikit dong Ustadz kisah tentang mungkin cerita-cerita tentang Nabi atau mungkin cerita tentang orang-orang soleh, tentang bagaimana sih dia bersahabat karena Allah zaman dulu, Ustaz. Ada Sayyidina Thauban ya, Sayyidina Thauban. Cerita ini cukup familiar. Sayyidina Thauban ini menangis, dia memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Dia mikir betapa nikmatnya hidup di dunia bersahabat membersamai Nabi. Siapa yang berasa nikmat luar biasa. Antum pernah ngerasain di hari-hari Habib Mundir ada. Betapa nikmatnya yang tuh mungkin sebagai tim multimedia seneng banget hadir. Kalau nggak hadir majelis perasaan hati gelisah aja. Malam Selasa ada di mana kayak hati gelisah, nggak nyaman, pengen itu gitu. Itu kan gelombang-gelombang cinta lah yang ada di hati kita itu kayak begitu. Sama dialami oleh sahabat Thauban. Di gelombang-gelombang cinta dia sampai berpikir jauh. Dia bilang dia nangis, khawatir, cemas, dan dia ngadu sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini kalau di dunia ini kami senang bisa membersamaimu. Kapan kami rindu bisa menatapmu, bisa melihatmu. Ketemu engkau itu adalah obat pelipur lara dan sebagainya.
tapi nanti bagaimana nasib kita di akhirat. Oh. Nah, kalau engkau masuk surga, pasti surga jannat, banyak surganya. Levelannya banyak. Engkau pasti di surga tertinggi, sementara kita gimana wahai Rasul? Dia mikirin ke sana kan? Punya keraguan-keraguan pula. Iya, dia ya gimana nanti nih wahai Rasul nasib kita? Kan bisa di sini juga bisa ambil pelajaran, berarti surga nggak nikmat tanpa ada sahabatnya terdekat, yaitu Rasulullah SAW. Kenikmatan surga bagi sahabat Thauban adalah membersamai Rasulullah SAW. Maka di situ Rasulullah pun terdiam sampai turun firman Allah, "May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, kelak dia bersama faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, bersama nabi, siddiqin, orang-orang yang tulus. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang soleh. Kumpul bareng. Jadi untuk membersamai Rasulullah SAW di dunia yang dicemaskan oleh Thauban, dikasih kisi-kisinya sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen bersama dengan Rasulullah di dunia dan juga di akhirat, nggak usah cemas surga yang banyak levelannya. Ente cukup taat pada Allah, taat pada Rasulullah, itu bareng. Nabi Siddiqin wa syuhada wa shalihin. Itu persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Berarti para sahabat dulu aja juga sempat punya apa ya? Was-was gitu kan, kalau di dunia pengen lihat Rasulullah bisa lihat gitu. Dia udah mikirin nanti kalau kita di akhirat gimana nggak jumpa Rasulullah gitu. Iya, betul. Jiwa persahabatan itu udah panik lah. Gitu. Ya, kalau kita mungkin nanti kalau gue tuh mikir ya kalau lu udah nggak ngejabat nanti gue gimana ya, mikirnya masih begitu doang. Masih dunia. Lu bentar lagi habis jabatan lu nanti gue gimana, masih kayak begitu. Ini tapi Thauban udah jauh. Ada juga diceritain dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada salah seorang dia pengen datang ke yuridu akhan lahu fi qaryah, ada dia menjarahi, ngunjungin kerabatnya di sebuah perkampungan, sampai Allah Ta'ala arsala rasulan minal malaikah, Allah Ta'ala kirimin utusan malaikat lah, malaikat tapi ini menyerupai manusia. Aina turid, kemana ente mau kemana? Uridu akhan li fi hadhil qaryah, ane mau ketemu saudara aneh, teman aneh di perkampungan tersebut. Halaka ni'matun tarubbuha, ente ada nggak mau ketemu dia, tujuan mau apa? Ente mau duit, ente mau apaan, mau dapat bisnis, cuan dan sebagainya. Nah, malah ghaira anni ahbabtuhu fillah, ane nggak ada maksud apa-apa, tapi ane cinta sama dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini malaikat membocorin, sesungguhnya aku utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah titip salam, Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai fulan. Karenanya. Jadi dia bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, jalurnya banyak. Salah satunya itu kayak begitu, mencintai seseorang karena Allah. Kita silaturahim, kenapa silaturahim ke sono? Gue kalau silaturahim ke sono pulang-pulang dibagi duit banyak. Kasih ongkos, ya enggak. Gue bawain segini, pulang-pulang dibawain 3 kali lipat. Nah, itu udah begitu doang balasannya. Tapi ini orang terus uridu akan ghaira anni ahbabtuhu fillah. Ini cuma mencintai, senang sama dia karena Allah aja udah. Situ. Masya Allah, begitu istimewanya Ustaz ya, kalau kita membersamai segala hal-halnya karena Allah, termasuk dengan berteman. Mungkin tadi Ustaz bilang teman ini bawa pengaruh, sekedar kenal, sekedar berteman boleh. Tapi kalau untuk menjadikan sahabat dekat karena ini bawa masing-masing bawa pengaruh, ya kudu pilih di sini ya. Betul. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi intisari ilmunya. Kita masih ada satu segmen lagi, segmen rangkuman. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, Masya Allah. Ini detik-detik segmen 3 ini tuh segmen yang nggak enak nih.
Artinya ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, tapi mau gimana juga ya. Buat sahabat-sahabat ngaso yang tadi udah ngikutin, Anda tadi di segmen 2 udah sebenarnya bukan Anda nih. Habib Muhammad nih janji dia telah menandatangani buku Penyejuk Jiwa. Kalau ada yang belum tahu, Penyejuk Jiwa ini adalah kumpulan qasidah pilihan dari Dewan Guru Mulia Al Habib Umar bin Hafiz, dan ada Maulid Adia Ulami di dalamnya. Ini khusus udah ditandatangani sama Habib Muhammad bin Munzir sebelum beliau kembali ke Tarim. Dan tadi di segmen 2 Anda udah bilang ini akan dibagikan untuk 5 orang yang beruntung dengan cara datang langsung ke Masjid Al-Munawwar untuk cara ngambilnya. Tapi kalau cara mendapatkannya adalah antum sebutkan 5 judul ngaso. Episode-episode yang mana aja yang udah antum 5 judul ngaso, tulis di kolom komentar. Nanti dari admin akan milih siapa yang beruntung. Tapi mohon maaf banget karena ini terbatas dan ini juga nggak dikirim. Ini diambil di Masjid Al-Munawwar. Jadi buat antum-antum yang kebetulan dekat rumahnya, datang langsung di Masjid Al-Munawwar setiap hari Senin, malam Selasa jam 8 di Jalan Pancoran. Jadi untuk mendapatkannya jawab dulu, nanti siapa yang beruntung antum bisa ngambil hadiahnya di Masjid Al-Munawwar. Untuk kalau nggak salah besok nih, minggu besok ya. Senin besok. Ustaz, kita lanjut nih di segmen 3 nih, segmen yang akan segera berakhir kayaknya. Ustaz, gimana sih Ustaz cerita kisah sahabat yang mendahulukan sahabatnya lebih dulu daripada dirinya sendiri, Ustaz? Nah, ini nama al-ithar. Al-ithar fil qurbi al-ithar fil qurbi makruh wa fi ghairi mahbub ya. Ithar dalam mendekatkan diri pada Allah makruh. Tapi kalau ithar dalam selain itu mahbub, dicintain. Dalam mendekatkan diri pada Allah contohnya misalnya saf depan kosong. Ente maju, ente aja. Nah, itu makruh tuh. Harusnya kalau menuju Allah kita berlomba-lomba main dekat-dekatan sama Allah Subhanahu wa taala, soft terdepan gitu. Tapi kalau misalnya urusan makanan, urusan minuman, nah itu main udah ente aja duluan, ente yang makan, ane enggak makan. Itu kira-kira gambaran itsar yang mahbub. Di zaman Rasulullah ini pernah ada tamu. Ada tamu datang ke Rasulullah. Tamu ini ya Rasulullah, bayangin beliau presiden, pemimpin muslimin, khalifah semua. Tapi saat itu di rumahnya lagi nggak ada makanan. Kita kalau di rumah kita nggak ada makanan, kira-kira gimana? Nggak terima tamu kalau ada sih. Besok aja datang. Iya. Tapi Rasulullah selalu mikirin, ini gimana nih tamu nih, biar tetap Rasulullah pengen memuliakan tamu, maka ditawarin sama sahabatnya. Siapa yang mau nerima tamunya Rasulullah? Allah. Ini aneh saat ini aneh nggak bisa, karena aneh nggak ada kebutuhan, nggak punya lah untuk hal yang bisa memberikan jamuan, sajikan. Siapa yang mau menerima tamunya Rasulullah? Maka satu orang jawab dari sahabat Abu Talha, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana yang bakal menjamu tamu engkau ya Rasul. Dibawa tamu ini ke rumahnya Abu Talha. Sampai di rumahnya Abu Talha, bilang ke bininya, ada tamunya Rasulullah, kasih makanan. Kata bininya, makanan dari mana bang? Kagak ada makanan di rumah kita, kata. Nggak ada makanan di rumah kita, katanya. Enggak, nih tamu Rasulullah kan kasih makan. Ada makanan, tapi makanan buat bocah itu, bukan buat tamu. Udah, ente tidurin bocah. Gimana caranya bikin tidur bocah? Ditidurin bocahnya. Ditidurin bocahnya, makanannya dikeluarin buat tamu, tamunya makan. Ini yang Abu Talha sama ini seolah-olah kayak di dapur kayak ikutan makan juga. Entah ada bunyi piring, entah gimana, seolah-olah kayak makan. Jadi itu tamu makan berasa nikmat karena tahu Sohibul Bait juga ikutan makan, itu lagi makan dia di sono nih. Kita di ruangan sini makan, dia juga lagi makan di ruangan. Jadi kan tenang ya sama-sama. Padahal dia nggak makan, anaknya ditidurin. Sampai akhirnya pas besokan paginya ketemu sama Rasul. Rasul bilang, laqad ajiballahu min sani'ikum bidayfikum al-laila. Sungguh Allah takjub dengan seni nyambut tamunya engkau berdua wahai Abu Talha. Jadi suami istri ini dipuji sama Rasulullah. Allah takjub. Kenapa? Karena mendahulukan tamunya. Tamunya Rasulullah loh, bukan tamunya dia. Ketimbang dirinya, ketimbang anaknya. Udah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan yang lain daripada dirinya meskipun dirinya dalam keadaan tersulit. Coba kalau kita udah
duit tinggal 100 ya, tiba-tiba ada yang datang pinjam dulu dong 100, kira-kira gimana? Kalau aneh, nggak ada nih. Kalau aneh, Iya, iya, udah tinggal duit cepet-cepetnya. pas-pasan gitu. Pinjam dulu 100, besok aneh ganti. Kadang kenapa nggak besok aja sih lo? Kan besok dapat duit 100. Ya, kalau gitu boleh gitu. Aduh, jauh deh Besok ya. lo- Kalau kita jauh deh. Ya, Ustaz. Masya Allah. kira-kira begitulah Bang Masya Miftah. Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi intisari berteman fillah. Ustadz, tolong dirangkum sedikit ya Ustadz, gimana sih kita memaknai berteman fillah sebagai pelepas episode ini Ustadz? Ya Allah, ini tutup dengan ucapan Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, "Aktsiru min ma'arifil mu'minin fa inna lahum syafa'ah." Perbanyak kenalan sama orang beriman, Allah. karena orang beriman itu bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya. Ya Allah. Ya, nanti kenal sama fulan. Anda pernah hadir majelisnya fulan. Ulama ini, insya Allah dia bisa memberikan syafaat. Berteman sama siapa aja, tapi prioritaskan sahabat terdekat adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan dengan episode-episode yang beberapa antum udah pernah nonton, menambah wawasan, menambah ilmu, dan yang paling penting adalah menambah ketakwaan antum juga kepada Allah. Mudah-mudahan saya, antum semua mendapatkan ilmu juga nih dari guru kita nih. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, karena tadi Anda ngingetin lagi nih ya, buat antum-antum yang pengen mendapatkan buku penyejuk jiwa, tulis di kolom komentar 5 judul ngaso yang pernah antum tonton, dan kalau ntar antum di-mention sama admin, ambil hadiahnya di Masjid Al-Munawwar Senin besok. Itu dia penutupnya. Mudah-mudahan episode kali ini menambahkan semangat antum, menambahkan keimanan antum.